Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi, pendengar setia Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah menyatakan kasih dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami sebagai satu persekutuan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis GKI Mimika, Jemaat GKI Ebenezer. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam siaran Bina Keluarga Kristen. Sebab itu kami mohon hikmat daripada Tuhan, nyata bagi kami, sehingga ketika kami mendengar, kami diberi kemampuan untuk terus memperlakukan firman Tuhan dengan mata iman kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan di Minggu Sengsara yang ketiga ini terambil di dalam Matius 26 ayat yang ke-31. Petrus akan menyangkal Yesus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Dengan tema, Petrus akan menyangkal Yesus. Penyangkalan berarti mengingkari, tidak mengakui suatu kebenaran. Persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer. Di Minggu Sengsara yang ketiga ini, kita dihantar untuk memahami apa maksud Tuhan lewat penyangkalan Petrus. Minggu okuli yang berarti mata. Melihat, mendengar, dan melakukan dengan mata iman. Secara khusus dalam pembacaan kita akan merenungkan pada ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncangkan imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Tercerai-berai. Yesus memberitahukan kepada para pengikutnya berita yang lebih mengejutkan. Sekali lagi, Yesus memberitahukan kepada para pengikutnya berita yang lebih mengejutkan. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Karakter Yesus mulai sangat jelas. Suatu kenyataan bahwa akan terjadi sesuatu di hadapan. Yesus tidak menutup matanya terhadap kenyataan yang ada. Karena ia melihat apa yang akan terjadi.
tidak dapat dihindarkan. Tetapi ia tetap berjalan terus. Yesus telah memberitahukan kepada para murid bahwa ia akan mati dan disalibkan. Yesus juga memberitahu murid-murid bahwa ketika gembala akan dibunuh, maka kawanan domba akan tercerai-berai. Dalam Matius 26 ayat 31. Yesus mengatakan bahwa para muridnya akan terguncang imannya karena dia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka akan tidak beriman kepada dia dan akan lari bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Yesus menyatakan bahwa mereka akan murtad karena dia. Yesus juga merujuk pada kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan akan memukul gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus mengatakan bahwa setelah ia bangkit dari antara orang mati, ia akan mendahului mereka ke Galilea dan di sana ia akan menemui mereka. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, Yesus berdoa untuk Petrus dan murid-murid yang lain, bahkan untuk semua orang yang akan menjadi percaya. Yesus memperkenalkan konsep roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah pengorbanannya. Yesus memberitahu pada muridnya bahwa mereka akan murtad malam itu, dan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yesus menunjukkan bahwa dia menyerahkan kehendaknya pada kehendak Bapa. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Secara khusus pada ayat 31 ini, sesungguhnya Yesus memberitahukan pemberitahuan yang nyata bahwa mengikut Yesus tentulah tidak mudah. Sebab itu, ia memperingatkan para murid dan pengikutnya bahwa iman mereka akan terguncangkan. Itulah kenyataan yang dinyatakan bagi para murid, tetapi juga bagi kita sekalian. Persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Apa makna kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini? Lewat pembacaan firman Tuhan Matius 26 ayat 31. Secara khusus, Yesus telah memberitahukan kenyataan mengikut dia tidaklah mudah. Semua kita akan menjalani jalan via dolorosa dan pergumulan. Dan tentu iman kita akan terguncangkan. Pilihan ada pada kita. Mau memilih tetap percaya beriman kepada Tuhan, ataukah murtad meninggalkan Tuhan oleh karena proses kehidupan yang diizinkan kita alami. Marilah kita belajar untuk sepenuhnya percaya dan beriman kepada Tuhan. Melihat dengan mata iman. Bukan dengan mata besar atau mata yang menyala. Tetapi mata iman sebagai orang percaya. Untuk menghadapi segala pergumulan kehidupan kita. Sebab mengikut Tuhan tidaklah mudah. Mengikut Tuhan kita diperhadapkan dengan tantangan pergumulan. Yang membentuk proses iman kita untuk tetap percaya. Apalagi telah berada pada minggu sengsara yang ketiga. Tentu kita mempunyai banyak pergumulan yang kita hadapi dan jalani. Jangan pernah lupa untuk tetap memandang kepada Kristus dengan mata iman kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang rela menderita untuk kita. Dia Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Sebab jauh sebelumnya dia Tuhan telah mengosongkan dirinya untuk merasakan penderitaan, bahkan pergumulan
yang ia harus hadapi, yang sebenarnya tidak ia hadapi sebagai juru selamat kita. Ia Tuhan yang penuh dengan kasih dinyatakan untuk kita, umatnya. Sebab itu, mari tanggalkan semua dosa-dosa kita dan tetap melihat kepada Tuhan dengan mata iman kita. Bertobatlah selagi masih diberi kesempatan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberkati seluruh keberadaan kehidupan dan telah mengizinkan kami ada saat ini dalam menjalani seluruh tugas tanggung jawab kami di minggu kerja dan pelayanan yang baru. Di hari ini kami memohon hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, meneguhkan iman percaya kami. Dengan mata iman kami melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami mengandalkan kekuatan kami, kehebatan kami. Dan biarlah kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan bagi kami. Ya Aba, ya Bapa, di saat ini hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan jemaat GKI Ebenezer yang sakit dijamah oleh Tuhan, yang berbeban berat diberi hikmat dengan mata iman sungguh memandang kepada Kristus, menjalani beban pergumulan kehidupan, yang berduka Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan, yang hilang harapan diberi pengharapan sungguh. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat kami di minggu kerja dan pelayanan yang baru. Biarlah seluruh tugas tanggung jawab yang mereka jalankan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka usahakan terus menjadi berkat. Berdoa dan menyerahkan tim multimedia GKI Ebenezer sebagai alat Tuhan yang terus memperdengarkan pemberitaan firman Tuhan lewat siaran Bina Keluarga Kristen. Tuhan memberkati semua yang dilakukan dan biarlah anugerah Tuhan dinyatakan. Demikian juga Tuhan memberkati kehidupan kami sebagai pendeta, penatua dan siamas, para pekerja gereja, kostor, tata usaha, driver, keamanan, dan Tuhan memberkati seluruh panitia yang ada dan terbentuk dalam persekutuan jemaat GKI Ebenezer dengan semua kiat-kiat usaha, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan terlebih kami berdoa untuk panitia hari besar gerejawi dengan semua kegiatan yang dilaksanakan bersama persiapan-persiapan untuk camping Paskah. Kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Lalu juga Tuhan memberkati kehidupan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Tuhan tuntun dan memberkati dengan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan. Anak-anak kami yang sementara mengikuti ulangan harian, Tuhan juga memberkati dengan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap ujian harian mereka dengan segala baik adanya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk situasi keamanan bangsa dan negara kami, negeri dan tanah kami ini. Kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tanah dan negeri kami, kabupaten kami Mimika. Ya Aba, ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang diinginkan manusia. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi kehidupan persekutuan jemaat GKI Ebenezer, bahkan setiap mereka mendengar siaran ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.